Hai Geeks, kali ini kita bakal bahas persahabatan dua rapper legend yang karya-karyanya masih kita dengar sampai sekarang, yaitu Eminem dan 50 Cent. Pada tahun 2000, Curtis Jackson atau dikenal sebagai 50 Cent tertembak sebanyak 9 kali. Peluru itu masuk ke tubuhnya melalui tangan, lengan, pinggul, kaki, dan wajahnya. Kabar baiknya, ia bisa selamat dari tragedi itu. Dan kabar buruknya, nggak ada label rekaman yang mau mengontraknya karena nggak punya reputasi yang baik. Setelah kejadian itu, 50 Cent merilis lagu yang semakin membuatnya dijauhi label rekaman. Dalam lagu itu, 50 Cent seakan mengancam banyak orang di industri musik dengan perampokan. Benar-benar nggak ada yang mau menjalin kerjasama dengan 50 Cent pada saat itu. Setahun sebelum kejadian itu, tepatnya pada tahun 1999, Ja Rule dirampok dengan todongan senjata di New York oleh salah satu orang yang diduga kelompok atau geng dari 50 Cent. Masalah pun muncul antara 50 Cent dan Ja Rule. Setelah Ja Rule menanggapi tentang perampokan itu, 50 Cent dengan cepat merilis lagu diss-nya untuk Ja Rule yang berjudul Life's on the Line. Setelah lagu ini rilis, gak ada reaksi apa-apa dari Ja Rule. Semuanya berjalan biasa-biasa aja. Sampai pada awal tahun 2000, perselisihan ini mulai memanas ketika mereka bertemu di salah satu klub yang ada di Atlanta, Georgia. Pertemuan yang gak disengaja ini menjadi awal mula perseteruan panjang antara 50 Cent dan Ja Rule. Pada Maret tahun 2000, perselisihan semakin memanas dari keduanya. Perselisihan kali ini melibatkan 50 Cent, Tony Yayo, Lloyd Banks, Young Buck, dan The Game yang merupakan anggota grup dari rap buatan 50 Cent, yaitu G-Unit. G-Unit melawan Ja Rule dan rekan-rekan grup rap dari Murder Inc. lainnya di studio rekaman The Hit Victory. Kenapa kita menceritakan kisah perseteruan ini? Karena nantinya bakal nyambung di pertengahan cerita. Jadi, simak videonya sampai selesai. Lanjut lagi ke cerita perseteruan ini. 50 Cent memiliki banyak musuh pada saat itu. Makanya dia susah mencari kerjasama dengan label rekaman, dan semua ini membuatnya frustasi. Tapi, 50 Cent mendapat kabar segar dari sang produser, yaitu Samone XL. Ia menghubungi 50 Cent dan mengatakan bahwa dirinya baru saja membeli rumah baru yang bisa dipakai untuk rekaman mereka. Akhirnya, 50 Cent datang ke sana bersama Lloyd Banks dan Tony Yayo. Rekaman lagu 50 Cent sampai ke telinga Eminem. Pertama kali Eminem mendengarkan mixtape 50 Cent, Guess Who's Back, ia sangat senang. Eminem gak berhenti mendengarkan dan menguliknya. Sampai pada akhirnya, Eminem mengontrak 50 Cent ke labelnya, yaitu Steady Records. Dalam sebuah wawancara, Eminem berkata, I heard it. I brought it to Dre. Dre heard it. He was sold. And basically we said let's do a joint venture. 50 Cent sangat senang dan bangga atas apa yang telah ia capai waktu itu. Ia juga menanggapi tentang kerjasamanya dengan Steady Records dalam sebuah interview. Saya sedang berada dalam tim yang sangat sempurna sekarang. Saya memiliki dua orang paling keren dalam hidup saya, Eminem dan Dr. Dre. Eminem berperan penting dalam penandatanganan kontrak kerjasama 50 Cent. Dalam kesepakatan itu, proyek ini digarap oleh Steady Records milik Eminem yang dinaungi Aftermath Records milik Dr. Dre dalam satu payung perusahaan, Interscope Records. Pada tahun 2003, album Legend yang sangat populer dirilis, yaitu Get Rich or Die Trying. Dalam album ini, Eminem ikut tampil dalam dua lagu, yaitu Don't Push Me dan Patiently Waiting. Yang menarik dalam lirik lagu Patiently Waiting, 50 Cent menyebut Eminem sebagai orang kulit putih favoritnya. Dalam proyek ini, awal mula 50 Cent mulai menaruh respect pada Eminem, begitu pula sebaliknya. Tak hanya sampai di situ, Eminem juga membantu dalam proses perekaman video klip lagu legendaris, yaitu In The Club. Dalam lagu ini, 50 Cent kembali menyebut nama Eminem dengan konotasi yang nggak negatif tentunya. Sejak saat itu, mereka sering berkolaborasi dalam banyak lagu, album, tur, dan saling mendukung dengan challenge-challenge pribadi maupun profesional. Persahabatan mereka menjadi semakin erat. Oh, Detroit! Don't fucking act like you didn't know I was gonna be here. Detroit, make some noise for one of the best friends I've ever known, 50 Cent!
Ja Rule merilis lagu diss untuk Eminem. Parahnya, dalam lagu diss Ja Rule yang berjudul Loose Change, ia menyenggol Hailey, putri tercinta Eminem. Gak perlu waktu lama, Eminem langsung merespon lagu itu dengan merilis lagu yang berjudul Hailey's Revenge. Uniknya, Eminem juga melibatkan Hailey dalam pembuatan lagu diss ini. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? I don't know. But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kids. Semua ini belum usai. 50 dan Eminem berkolaborasi membuat lagu diss untuk Ja Rule yang berjudul Hail Mary. Dalam lagu ini, M dan 50 mengatakan bahwa Ja Rule tak akan bisa menjadi the next Tupac. Mereka mengatakan ini karena sering sekali melihat style dan gelagat Ja Rule yang meniru persona Tupac. It's like the movie because we always want to make, like I always want to do stuff that when we're doing stuff from music that fits the makes it reminds you of the, who is this guy? Pada 2006, mereka kembali merilis lagu yang berjudul You Don't Know. Dalam lagu itu, Eminem dan 50 Cent menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang sulit. Mereka merespon reaksi orang-orang yang selalu meremehkan kemampuannya. Lagu dengan beat emosional ini juga menggambarkan persahabatan dan rasa saling menghormati antara keduanya. Dalam penggalan liriknya, Eminem menyebut bahwa 50 Cent bukan hanya sekedar teman baik, ia lebih dari itu. Eminem sangat kecanduan dengan narkoba dan berusaha untuk menyudahi candu ini dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, kesehatan Eminem memburuk karena narkoba sekaligus kehilangan Proof, sahabat terdekat yang ia kenal jauh sebelum kesuksesannya. Eminem juga pernah bercerita bahwa sejak kepergian Proof, terkadang ia hanya ingin berada di kamar dan menangisi kepergian sahabatnya itu. Karena stres yang hebat, berat badan Eminem naik menjadi 104 kg, dengan tinggi hanya 173 cm. Dalam sebuah interview, Eminem menjelaskan bahwa ia mengingat sesuatu yang buruk ketika sedang tampil di acara 106 & Park. Saya, 50 dan J-Unit menyanyikan lagu You Don't Know di acara itu dan melakukan wawancara setelahnya. Ada salah satu host berbicara pada saya dan saya nggak ngerti apa yang dia bicarakan. Akhirnya 50 yang mengcover dan menjawab semua pertanyaan. Yeah, why is it like that? I actually need him to make my music, so he'd be busy. Cause we'll wrap you up and we'll wrap you down. We'll let our lyrics beat you down. I'm gonna do it. Balik lagi ke masalah kecanduan narkoba Eminem. Salah satu dokter yang ia kenal memberikan resep obat yang bisa memperbaiki suasana hati dalam satu malam. Setelah anak-anaknya tertidur, ia meminum satu pil untuk membuat suasana hatinya menjadi tenang. Tapi Eminem merasa obat itu tidak bekerja dengan baik. Ia meminum satu pil lagi, tapi tetap saja obat itu tidak bereaksi. Setengah jam kemudian, efek obat itu mulai terasa. Tapi karena ia meminum beberapa pil, perutnya merasa mual dan ia semboyongan pergi ke kamar mandi. Dalam kamar mandi, ia sudah sangat kacau tapi sempat menelpon ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Setelah ambulan datang, mereka menemukan Eminem tergeletak di lantai kamar mandi dan langsung mengantarnya ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, dokter yang menanganinya mendiagnosa bahwa Eminem mengalami overdosis metadon. Metadon sendiri adalah obat-obatan yang masuk dalam kategori narkotika sintetis seperti heroin atau morfin, tetapi nggak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Obat ini memiliki tujuan membantu penggunanya untuk berhenti menggunakan heroin dan mengurangi dampak buruk akibat penggunaan heroin secara suntikan. Proses rehab Eminem nggak mudah, tapi ia terus mencoba. Had I got to the hospital about 2 hours later, I would have died. Setelah Eminem berhasil dalam proses rehabnya, pada tahun 2009, ia merilis album Relapse. Dalam album ini, ia berkolaborasi kembali dengan 50 Cent dalam lagu yang berjudul Crack a Bottle. So crack a bottle, let your body waddle. Don't act like a snobby model, you just hit the lotto. Dalam sebuah wawancara, 50 Cent berkata bahwa Eminem berencana untuk mengeluarkan Relapse 2. Tapi Eminem berubah pikiran. Ia nggak jadi merilis Relapse 2 karena ada beberapa alasan. Eminem sendiri mengatakan, sebenarnya dia bisa saja membuat album Relapse 2 karena ia masih memiliki banyak lagu, tapi itu lagu yang buruk. Mungkin itu salah satu alasan utama kenapa ia nggak merilis album ini. Pada tahun 2012, proyek kolaborasi mereka berdua rilis lagi. Lagu itu berjudul My Life. Dalam kolaborasi ini,
Eminem dan 50 Cent juga mengajak salah satu top penyanyi Amerika, Adam Levine dari Maroon 5. I went from play filthy to filthy rich. 50 Cent nggak pernah berhenti untuk memuji dan mengunggulkan Eminem dalam setiap wawancara. Ia beranggapan bahwa Eminem adalah sosok penting dalam hip-hop culture. Dalam sebuah interview, 50 Cent dengan yakin mengatakan bahwa Eminem adalah rapper terbaik. Hip-hop is black music. Unfortunately, for some people, it's tough to accept that you got a white artist that does it better than black artists. Di tahun yang sama, 50 Cent dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan di London. 50 menjelaskan pada saat itu ia muntah-muntah, perutnya sakit, dan ia merasa tidak nyaman dengan itu. Dukungan datang dari Eminem dalam bentuk candaan. Dalam kondisi yang cukup menyulitkan itu, Eminem berkata, "Kamu pernah ditembak 9 kali dan masih hidup. Akan terlihat konyol kalau kamu mati hanya karena burger." 50 menceritakan candaan ini sambil tertawa. Ia juga mengatakan bahwa Eminem selalu menghiburnya ketika dalam kondisi sulit. He's a guy that one of my best friends because I can trust that he's going to be honest with his constructive criticism when it's time to listen to the music before it goes out. Kita lompat ke tahun 2017. Eminem membuat diss untuk Presiden Amerika, Donald Trump. Ketika 50 Cent tahu jika Eminem ngediss Trump melalui video akapelanya itu, 50 mengunggah foto di Instagram dengan caption yang menunjukkan bahwa ia akan selalu ada di pihak Eminem. Pada tahun 2018, Eminem kembali mengeluarkan lagu diss. Kali ini untuk orang yang mengidolakannya, yaitu Machine Gun Kelly. Bukan tanpa alasan ia melakukan ini. Banyak faktor yang akhirnya membuat M marah. Salah satunya karena MGK membuat cuitan dengan nada pelecehan pada anaknya, yaitu Hailey. Selang beberapa waktu yang cukup panjang, MGK mengeluarkan lagu diss untuk Eminem yang berjudul Rap Devil. Di tahun yang sama rilisnya Rap Devil, Eminem membuat balasan dengan brutal dalam lagu diss yang berjudul Kill Shot. It's funny but so true. I'd rather be 80-year-old me than 20-year-old you. Setelah lagu Kill Shot rilis, 50 Cent kembali merespon dan mendukungnya. 50 memberikan masukan kepada semua yang bersangkutan untuk berhenti melakukan hal-hal bodoh seperti itu. 50 mengingatkannya untuk melihat nasib orang-orang yang telah dihancurkan Eminem. Dalam akhir kalimatnya, 50 menulis, "Get the strap," atau secara nggak langsung, kata-kata itu mengisyaratkan jika kalian ngedis Eminem sama saja bunuh diri. If anybody's thinking of doing that type of competition with Eminem, they should stop. They should stop thinking that shit right away because it's not gonna turn out good. No. Kita lompat ke tahun 2019. 50 Cent dan Eminem kembali merilis lagu bersama Ed Sheeran yang berjudul Remember the Name. Pada tahun 2020, Eminem memberikan dukungan pada 50 Cent di Hollywood Walk of Fame Star Ceremony. Pada acara itu, Eminem memberikan pidato yang sangat emosional. And he's also helped me through a lot of hard times in my own life, and he's always been there when I need him. So 50, congrats on your star, man. Hollywood is making official what I knew from the beginning and Dre knew from the beginning. Thank you. Pada sebuah interview, 50 Cent membicarakan tentang chat lucu Eminem padanya. Ini merupakan salah satu keseruan mereka sebagai sahabat. He texted me and was like, "Yo, Dad, when you gonna fly me in private so I can land on that dick?" Nigga, what the fuck is wrong with you? Pada tahun 2021, serial drama yang diproduseri 50 Cent berjudul Black Mafia Family rilis. Serial drama televisi ini menceritakan tentang organisasi yang terlibat dalam dunia narkoba dan pencucian uang. Sebagai sahabat, 50 Cent mengajak Eminem untuk ikut berperan dalam seri itu. Eminem berperan sebagai White Boy Rick. Dalam sebuah interview, 50 mengatakan bahwa Eminem awalnya nggak ingin terlibat dalam pembuatan serial ini karena pengalaman buruk yang ia alami dalam film 8 Mile. Tapi 50 merayu dan mencoba meyakininya sampai akhirnya Eminem menerima tawarannya itu. Pada tahun 2022, mereka kembali tampil dalam acara yang luar biasa besar, yaitu Super Bowl Halftime Show. Persahabatan mereka bisa menjadi contoh bahwa loyalitas dan saling menghormati merupakan kunci dari keberhasilan pertemanan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten ini.